Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun warga Jabar. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pendidikan karakter yang merupakan tugas untuk memenuhi asesmen kelima yang merupakan asesmen terakhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Nur Zahra. Saya adalah siswa kelas 11 dari SMA Negeri 11 Bandung yang tentunya berada di Kota Bandung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan berkarakter adalah proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku positif pada individu. Ini mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, rasa hormat, dan empati. Nah, terus pendidikan berkarakter itu penting atau enggak sih? Jadi, pendidikan berkarakter itu penting alias diperlukan karena beberapa alasan penting. Yang pertama adalah pengembangan pribadi yang utuh. Yang kedua, untuk peningkatan etika dan moralitas pendidikan berkarakter, membantu mengembangkan individu secara menyeluruh, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari segi moral dan emosional. Ini juga menciptakan pribadi yang seimbang dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik. Yang ketiga adalah untuk pembentukan kebiasaan positif. Yang keempat, pencegahan perilaku negatif. Yang kelima, kesiapan sosial. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh, pembentukan generasi pemimpin. Dan yang terakhir adalah membangun masyarakat yang kuat. Nah, dari pendidikan berkarakter tersebut terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama ada budi pekerti, yang kedua etika, yang ketiga adab kesopanan, dan yang terakhir adalah pergaulan. Nah, jadi budi pekerti itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budi pekerti terdiri dari dua unsur kata, yaitu budi dan pekerti. Kata budi didefinisikan sebagai alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Selain itu juga dikaitkan dengan arti tabiat, akhlak, watak orang yang baik, perbuatan baik, dan kebaikan. Sementara kata pekerti didefinisikan sebagai perangai, tabiat, akhlak, watak, dan perbuatan. Nah, apa saja sih contoh dari budi pekerti? Yang pertama adalah menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Yang kedua, bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri. Yang ketiga, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Yang keempat, peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain. Dan yang terakhir adalah berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Selanjutnya kita akan membahas soal etika. Jadi, apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya ada etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih contoh dari sikap menjunjung etika? Yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan kita judge atau hakimi, tapi kita harus terima karena yang namanya perbedaan pendapat itu adalah hal yang sudah biasa. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi. Jadi kalau misalkan kita lagi berdiskusi terus kita tersulut oleh emosi, kita harus tetap menggunakan tutur kata yang baik. Yang ketiga adalah bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi. Yang kelima, bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata sendiri. Selanjutnya adalah membahas mengenai adab kesopanan. Jadi apa sih adab kesopanan? Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan nilai-nilai budaya atau aturan agama. Norma tentang adab seringkali digunakan dalam pergaulan yang terjadi antar manusia, antar tetangga, antar kaum, bahkan dalam organisasi sekalipun. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Mereka menentukan bagaimana kita seharusnya berperilaku, berbicara, dan merespon dalam berbagai situasi.
Nah, apa aja sih contoh dari adab kesopanan? Yang pertama adalah mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan. Jadi kita jangan dibiasa ini ngomong pakai kata-kata kasar ke orang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Terus kita juga harus menghormati privasi orang lain. Nah, yang terakhir adalah menghargai waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pergaulan. Jadi apa sih pergaulan? Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dan lingkungan sosialnya. Penting untuk selektif dalam memilih pergaulan karena lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku, sikap, dan nilai-nilai kita loh. Teman-teman dan orang-orang di sekitar kita bisa aja membentuk karakter kita, sehingga bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif akan membantu mengembangkan kebiasaan baik dan karakter yang kuat. Teman yang baik juga memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan saat menghadapi masalah atau tantangan dalam hidup. Nah, apa saja sih contoh dari menjaga pergaulan? Yang pertama adalah memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Kedua adalah menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Yang ketiga adalah bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang keempat, menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Jadi yang kelima adalah berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Terus, kenapa sih berpendidikan karakter yang baik itu dibutuhkan oleh calon duta hukum dan HAM Jabar 2024? Nah, yang pertama adalah sebagai perwakilan hukum dan HAM, kita akan menjadi wajah dan suara yang mewakili nilai-nilai keadilan, integritas, dan hak asasi manusia. Memiliki budi pekerti dan etika yang baik memastikan bahwa kita dianggap kredibel dan dapat dipercaya, baik oleh masyarakat maupun oleh rekan kerja dan organisasi. Sekian pembahasan dari saya mengenai pendidikan berkarakter, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.